teman-teman Yuna ya. Oke, halo semuanya. Halo, kenalin aku Chelmi dari Muarenim, merantau untuk kuliah. Walaupun sebenarnya deket, bisa dibilang nggak rantau sih. Halo, kenalin aku Kevi Agi Saskia dari Prabu Muli. Alasan merantau mungkin mau kuliah, tapi nggak boleh terlalu jauh sama orang tua. Jadi harus di Palembang dan juga menghindari Suwan. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Ridho Fatrahman, semester 7 di Politeknik Sriwijaya. Nama saya Niko. Saya ini rantauan dari Minang, tepatnya di Kota Padang di Sumatera Barat. Merantau di Palembang. Saya Jeffrey Yolanda. Saya kesini ke Palembang ngerantau karena ya biasalah namanya remaja itu mencari pendidikan. Ya orang Minang itu kalau ngerantau ada dua, bekerja, yang kedua belajar. Aku merantau untuk kuliah aja sih, karena kalau anak pertama ini harus melantau. Kalau nggak diusir kita di rumah. Kelaparan itu tuh tidak sih, biasa aja. Karena orang Minang itu kan manajemen keuangan itu bagus sekali ya. Cuman ya tergantung ya namanya remaja ya. Kadang ya gayanya biasa aja, cuman keuangannya keluarannya besar sekali. Aneh emang. Orang Padang nih namanya keuangan nih sensitif ya. Jadi kami ini mengatur semua keuangan. Nggak ada kami nama lapar-lapar tuh. Tapi kami ini makannya ngirit aja. Nah, kalau misalnya di Muarenim itu, kami diajarin untuk cari untung. Jadi kita harus cari temen yang bisa neraktir kita kalau misalnya lagi nggak ada uang. Jadi nggak ngerasain lapar waktu lagi di tempat rantau. Kalau kelaparan tuh sering, tapi oleh males keluar tuh, jadi kayak, sudahlah. Makanya itu aku sering ke rumah guys. Saya ini termasuk orang yang hemat ya, jadi jarang yang namanya kelaparan. Bikin nasi goreng aja pakai masako itu udah enak sekali itu. Rasa apa kari-kari ayam atau rasa kari-kari sapi itu. Dimakan pakai air putih hangat. Paling besoknya sae. Waduh, itu tuh udah pertama waktu ke Palembang ini ya. Pernah sama kawan kan, ketemu sama kawan Palembang, ketemu ngekos sama dia. Kami tuh buntunian waktu itu karena sama dia. Nah, kami tuh makan nasi, cuma sehari itu beli gorengan 4 bagi. Siko-siko wong, siko-siko bakwan atau tahu, makan nasi. Mana itu, Bay? Siko-siko buntunian itu pas itu. Paling cak itulah. Siko-siko. Kalau lagi buntu itu sahabat energen dengan roti bakar. Tapi roti bakarnya beda. Roti bakarnya itu dibeli malam, tapi untuk makan pagi, makan siang, sama makan malam besoknya. Makanan favorit aku dan makanan yang paling aku cintai adalah geprek guys. Saya tidak bisa hidup tanpa geprek. Kalau paling sering dimakan pada saat buntu itu nasi telur itulah, telur dadar, telur sapi, kecap. Mie jarang karena tidak sehat mie itu. Makan promah pas lapar tuh udah orang-orang biasa itu kaum-kaum bawah tuh. Kami kalau orang Padang nih kalau lapar biasa beli pizza langsung. Kalau enggak kami beli KFC. Besoknya kami puasa. Nggak pernah sih, karena tadi saya sudah bilang kan, saya ini orang yang hemat. Kalau untuk nahan lapar tidak, tapi kalau misalnya sudah lapar ya pasti harus makan proma, karena kalau tidak bisa-bisa masuk rumah sakit nak duit lagi. Tidak pernah, karena aku nih alergi obat ya, jadi tidak bisa makan obat-obatan yang biasa. Tapi kalau kelaparan jadi sakit itu sering. Alhamdulillah tidak. Aman aku nih. Keuangannya aman, lancar. Cuman ya pas buntunya gara-gara cewek sih kurasa. Siko-siko. Makanan paling aneh, kentang. Kadang kentang udah seminggu terdiam kan, makan baik kan lapar baik itu. Nasi udah keras makan baik sudah. Dibikin nasi goreng, ya itulah mungkin nasi goreng keras. Kerasnya sumpah. Tak pikir lagi ya. Selamat tanggal tua, mungkin nasi campur mentega ya. Makanan paling aneh di tanggal tua itu yang tadi, roti bakar untuk pagi, siang, malam. Bisa juga kalau misalnya masih banyak untuk besoknya lagi. Aku pernah makan cabai rawit, pakai aja nasi. Itu udah terasa kayak gulai tunjang gitu. Tapi gimana lagi, namanya kita ngirit kan. Yang penting kita tidak ngutang.
Untuk masalah asmara di rantaunya agak berat ya. Pokoknya saya gagal. Saya cuma sekali merasakan yang namanya percintaan dan itu pahit. Karena saya mencintainya dengan tulus, tapi dia memberikan aku luka yang serius. Nah kalau dari Palembang tidak, soalnya kan ketemu cewek Palembang ya, itu nih anak kos kan, nggak bawa motor juga, tampilan juga cak ini ya, walaupun duitnya tebal juga sih sebenarnya. Siko. Kalau untuk ditembak kebanyakan ente kak ya. Tapi untuk yang terakhir ini berhasil sekali. Sejauh ini 2 kali sih. Yang pertama tuh agak toksik ya. Terus yang sekarang asik. Sayangnya banget lah. Alhamdulillah nggak pernah ya. Pernah sering mengejar saja, tapi tidak pernah mendapatkan. Paling sering ke Serenjana Kopi. Aku paling sering kemana ya? Kalau pacaran di Palembang nih, ya biasa kami ke kopi shop. Ya biasanya aku nggak makan, minum pula kopi yang kafeinnya tinggi. Oh itu lambung rasanya tuh udah mau gimana ya gitu. Naik kali lambung nih, sama kayak naik tensi. Rasanya mau marah-marah aja. Kalau sama pacar ya, kalau wong Minang kan ya maklum lah agak cerdik gitu lah ya kan. Jadi kalau banyak-banyak mall kan tau lah habis duit lagi kan. Sudah bawa ke Punti Kayu atau ke taman-taman baik keliling-keliling, beli pentol siko sudah. Kalau pacaran paling sering keliling-keliling tidak jelas sih. Soalnya kalau mau ke tempat-tempat tuh pasti jawabnya kan terserah. Nah jadinya ya sudah keliling-keliling aja. Seringnya sih ke mall, tapi mungkin sekarang lagi buntu jadi di kosan pula. Tidak di depan. Ya paling jalan ke mall aja sih. Itulah, sama diri sendiri kita pelit, tapi ketika sama cewek kita jor-joran, itu bisa 150, 50 gitu. Bayarin dia makan, bayarin dia nontonnya tak apa-apa aja tuh nontonnya, Batman lah, apalah, nggak ngerti aku lebih suka nonton Upin Ipin di rumah kan. Ini nonton pula Batman apa segala macam, ya 150, 50, ya besoknya sama, puasa. Biasanya ya hemat-hemat lah. Cuma kalau lagi boros-borosnya kan lagi nyomong-nyomong dikit lah kan ya. Ya pernah 170-an lah. Tapi ini bukan kan sama pacarnya, sama kayak kawan-kawan gitu. Nah kalau itu nggak tahu ya, karena kan kalau cewek kan itu sama kayak yang tadi konsep itu cari untung, jadi kita harus dibayarin. Berhubung kami speed deal ya, jadi ya habisnya sekitar 50 sampai 100 ribu lah. Berapa ya? Paling 100, 200. Harganya hemat. Ya itu beda, itu yang namanya kayak gitu tuh perlu pengorbanan. Ya cak tadi lah, beli pentol tadi, beli telur gulung gitu kan. Kadang itu tuh kalau lagi hemat yuk ngajak jalan kaki dari ujung ke ujung gitu tuh. Siko. Sebenarnya kami orang Padang ya modal pasti paling minim lah. Untung sebesar-besarnya ya kan. Ya minimal aku kalau ngedet itu ya saya ngedet 50.000 itu minimal tuh. Pernah, tapi paling untuk bayar parkir kayak gitu. Iya 2.000. Seringnya kami di kosan Dodok cerita. Nanggup ya. Ya, mau ngapain lagi emang? Ya agak pernah sih, tadi saya sudah bilang yang namanya cinta itu perlu pengorbanan. Ya karena saya anak rantau ya, ada pula ada motor kan. Jadi kami itu ketemu tuh seminggu sekali. Itu pun cuma 2 jam. Habis itu saya diputusin, dah itu aja. Tidak sih. Namanya kadang kan awal-awal kan pacar online kan cak manu ketemunya PC itu lah, ayang gitu. Kalau yang offline ini kan KT pacar. Jadi kalau kawan-kawan ketemu kawan gitu. Sering diantar, dijemput, ojek. Ya, karena kami sama-sama anak rantau, jadi kami jarang ketemu. Itu pun kadang aku yang ngajak ketemu. Nah aku sayang, I love you. Jarang sih ya, dia kan dari luar Poltek, jadi jarang.
Aku di Palembang nih apa ya? Macet ke macet aja jalan nih. Di Padang orang masih ada jalan kaki, naik kuda ataupun apa naik delman apa segala macam. Di sini ini motor banyak kali. Mio Karbu, terus apa lagi tuh? Banyak lah motor nih. Terus pagi kalau misalnya mau makan enggak ada lontong gulai tunjang di sini. Di sini ada nasi uduk gitu. Mencret saya kadang-kadang makan nasi uduk terus. Itu aja kulturnya sih. Agak aneh sih aku rasa. Karena aku tuh kan orang Padang itu kan biasanya yo tergantung ya beda-beda kan. Orang Padang tuh kan ada yang pantai ngomongin cak ini beda-beda. Kalau orang Palembang nih emang absurd nih yang bukan gara-gara struktur daerahnya, gara-gara ada juga kawan aku di Pagaralam ngomong cak bakso alien bae di Pagaralam itu dah ngerti aku. Apa yang diomongin sudah diam bae aku tuh. Iya cak ini aku. Karena kami satu rumpun, jadi sebenarnya kalau unik nggak ada sih. Tapi kalau culture shock itu lebih ke warung. Kalau di tempat aku itu warung buka jam 5. Kalau di sini jam 9 baru buka, kayak nggak butuh uang. Unik orang Palembang ya, kalau sejauh saya melihat nih orang Palembang itu kalem-kalem ya, baik-baik. Tapi ada juga yang sering aja ribut karena saya ini 2 tahun awal kuliah tinggal di pasar. Jadi pernah sekali 2 kali diajar ribut sama orang. Kalau unik tuh udah ada sih, tapi kadang ada culture shock di Palembang. Ngapung jualan bubur tuh malam-malam? Heran aku kau sumpah. Terus tuh juga ngapung jualan rujak tuh malam-malam. Siapa nak makan rujak malam-malam? Sebenarnya duit saya ini banyak di orang, ya kan? Saya pernah ngutangin orang Palembang kemana-mana pakai mobil Brio, gaya sok padi ya. Maksudnya itu sok keren lah gitu, sok edgy. Tapi ngutang ke anak kos yang bahkan motor nggak ada kan, 400.000 pula. Tapi ya namanya kita bantu orang lah ya kan. Kalau kami orang Padang ini biasanya ngutangnya ke Shopee Pay Later, kalau nggak tuh GoPay Later. Kalau ngutang sih mungkin kalau mendesak. Kalau mendesak ketemu kawan, lupa bawa dompet, ngutang. Kalau dia nagih tidak pernah dia nagih, aku langsung nguncuy. Balik dua pulang ketemu dia, nih duit. Tapi kalau uang Palembang sih sering minjem duit sama aku, nggak tahu ngapo. Oh, kalau ngutang atau ngutangin nggak pernah. Karena kan konsepnya tadi dikasih, Kak. Kalau misalnya minjem enggak. Kalau saya ngutangin orang sih sering. Saya berutang juga pernah beberapa kali. Tapi kalau saya ngutangin, saya tergantung orangnya mau bayar apa enggak. Tapi kalau mereka ngutangin biasanya ya sama saja sih. Karena yang berutang dengan saya itu orang-orang baik. Kalau ngutang tuh udah pernah aku, tapi kalau ngutang ini sering sih. Paling aneh gak ada sih, Kak. Tapi kalau di Palembang itu memang kayak yang dibilang Kakak tadi itu seringnya ngomong kotor. Kalau di tempat lain tuh masih bisa di netralkan kayak gitu. Paling aneh ya sudah seperti saya bilang tadi, yang paling yang tiba-tiba mau ngajar ribut lah. Ya selain itu orang-orang Palembang baik-baik semua. Oh, waktu pertama kali itu tuh, waktu kuliah, bukan sih kayak perkenalan kuliah. Yo, nggak tahu sih karena mereka nakal atau apa, yo ditipunya aku pakai diajarinnya bahasa-bahasa aneh Palembang ini. Aku wong Minang ini kan nggak ngerti bahasa Palembang. Diajarinnya bahasa-bahasa aneh. Bahasa apa yang enggak? Yo, ya itu lah. Siko. Nggak ada orang Palembang ini aneh-aneh. Orang Palembang ini baik-baik semua. Paling ya mereka tuh ngomong biasanya teriak-teriak sakit telinga saya. Suasana pasar cuma ada 2 kata, rame dan mahal. Beda, kalau di dusun itu cabai murah, kalau di sini tuh mahal. Walaupun sebenarnya kebanyakan di dusun itu belanjanya tuh di Palembang mahal, tapi tetap aja di sini mahal. Pasar Palembang, apalagi pasar 16 tuh rame kali ya. Kayak mau tawuran itu, senggol bacok itu. Takut aku. Cuman ya kano ya namanya bukan tempat kita kan. Kita jadi yo lewat-lewat bae, maklumin bae gitu nih, senggol-senggol sudah kita senggol balik gitu. Nah, sudah aja tuh Siko. Kalau di pasar Padang ya ada juga orang teriak-teriak kan 35. Kalau di Palembang kan sama juga. Tapi yang hebatnya orang Palembang nih kadang ada yang jualnya orang Cina, ngomongnya pakai bahasa Cina pula. Bu, beli ini bu. Ngomong apa kamu nih? Itu saya gituin kan, karena saya kan nggak ngerti bahasa Cina. Kata guys, musuh. Olehnya di Prabu tuh tidak sebusuk itu guys. Entah ngapa di sini busuknya. Ya suasana pasar Palembang ya sudah jelas ramai ya, mana banyak bau ikan juga.
Ya apalagi di pasar 26 itu tempat saya tinggal sebelum 2 tahun awal-awal kuliah. Ya banyak bocil-bocil lah yang jelas. Terus banyak orang berjualan juga. Baunya bermacam-macam lah. Ada bau keringat, bau ikan. Kena scam. Pernah waktu itu, nah saya ini kan pernah ada tempat langganan Indomaret atau Alfamart yang sudah saya tentuin di mana saja yang tidak ada parkiran. Nah, terkadang kalau saya ke sana tiba-tiba ada tukang parkir. Nah, itu menurut saya scam. Kalau kena scam ini ya penipuan ya. Ya tidak pernah sih sebenarnya, karena saya sih yang sering nipu orang Palembang. Alhamdulillah tidak. Namanya orang Minang itu kan pintar atau cerdik ya. Nah, salah satu kata-katanya itu hidup baraka mati beriman gitu. Jadi mereka tuh berpikir tuh cerdik gitu. Jadi kalau di scam tuh nggak pernah sih. Paling aku yang scam uang. Siko-siko. Kalau scam nggak pernah. Tapi kalau kamu duduk di BKB itu hitunglah. Kalau ada pengamen datang 1, 2, 3, 4 bisa sampai 10 kali. Dan itu semuanya kalau nggak ngasih kan nggak enak. Terus mereka tuh enak kalau nyanyi. Itu cuman jreng kasih, jreng kasih. Jadi tuh ruginya, jangan duduk di BKB. Oke, thank you Jam. Yuk, thank you. Terima kasih banyak. Terima kasih, dadah. Thank you guys, bye. Oke, sekian dari aku. Terima kasih semuanya. Siko-siko. Ngomong apa kamu nih? Sebenarnya ya teman sih, contoh kawan sekelas sih namanya itu kan udah ngerantau gitu kan, udah bubuk inggau umumnya. Nah, terus lihat dia tuh bawa beras cuman dikasih keluarganya dikit, tidak tega nih lihat nih, udah bantu habisin beras itu. Kalau kawan sering buntu paling kenceng makan mie. Sejauh ini bukan promak sih, bodrek pening pala dia buntu. Apa ya? Nggak ada. Cuman paling yang aneh itu dia pernah makan, kawan sekelas tuh makan ini bubuk daging campur nasi. Abon, nah. Iya, itu heran banget. Dia kok makan bau ini abon itu, padahal dia itu nipis duitnya. Kalau masalah itu udah ada sih, cuman ada rasa kagum. Mengagumkan tuh emang ada sih, setiap manusia ada kagum kan. Kalau tidak bisa dimiliki. Iya. Ngajak jalan. Iya, paling sih 40 sih diajak main warnet. Cuman dia sudah tuh nyesel dia. Apalah mel omongan Yesananya. Uniknya sih belajar bahasa dari mereka, misal dari Lubuk Inggau tuh kayak mana bahasanya di pagar alam. Pernah diajarin bahasa aneh nggak? Udah sih, cuman lidah terpetot ngomong itu kan. Kalau budak rantau ngutang nggak latih sih. Kalau nak ngutang dengan budak rantau kesian, dia latih duit nak ngutang gimana? Mereka makan sarol, kita nak ngutang dia. Atik, tidak menarik. Selalu diri dewek lah aneh jingoknya kan, dari kacung apa aneh, gabung lain pula tidak menarik jadi. Paling deh cewek ini bilang, wah pasar kayak ini ya besar ya. Tempat nyasar juga berdua kan, sama-sama tidak tahu mana. Ngomong apa kamu nih?